Ibu hamil selalu dianjurkan untuk makan makanan sehat, rutin memeriksakan kehamilan, minum vitamin, gak boleh terlalu capek. Namun semua itu sulit dilakukan jika ibu tidak mampu berpikir dengan jernih karena kesehatan mentalnya terganggu. Apalagi jika ibu tidak memiliki sistem pendukung yang baik, seperti tinggal di rumah mertua yang galak, suami yang tidak peduli, atau bahkan menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan. Situasi ini dapat diperparah oleh usia yang belum siap untuk hamil, tekanan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, stigma sosial, dan lainnya. Kondisi ini dapat memperburuk kesehatan mental ibu yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan reproduksi ibu dan kesehatan bayi. Untuk menjaga kesehatan mental ibu, kita perlu fokus pada 3 aspek penting, yaitu hubungan ibu dengan dirinya sendiri, hubungan ibu dengan janin, serta hubungan ibu dengan lingkungan sosial. Hubungan ibu dengan dirinya sendiri. Ibu yang mengalami stres sering mengabaikan kesehatannya sendiri, seperti tidak mampu mengatur pola makan yang tepat dan kurang istirahat berkualitas. Hal ini dapat menyebabkan penurunan energi, motivasi, dan kemampuan untuk mencari perawatan kesehatan yang sesuai untuk dirinya atau anaknya. Kondisi ini meningkatkan resiko komplikasi obstetrik seperti preeklamsia, perdarahan, persalinan prematur, dan bahkan lahir mati serta resiko bunuh diri. Selain itu, kesehatan mental yang buruk berdampak pada rendahnya kepatuhan ibu melakukan pemeriksaan antenatal dan postnatal yang dapat menyebabkan berat badan lahir rendah pada bayi, gangguan perkembangan fisik, emosional, dan perilaku. Oleh karena itu, ibu perlu belajar mengenali emosi dan menerima dirinya sendiri dengan baik. Hubungan ibu dengan janin. Kesehatan mental ibu yang terganggu dapat menghambat kemampuan ibu untuk merespon kebutuhan emosional dan fisik bayi. Ibu tidak tertarik untuk melakukan interaksi fisik dengan mengelus perut saat hamil, memeluk ataupun menggendong, dan berbicara dengan bayi. Nah, hal ini mempersulit bayi membangun ikatan emosional yang aman dan sehat dengan ibu. Hubungan yang hangat dan responsif antara ibu dan bayi sangatlah penting karena bayi dapat mendengar dan merasakan kondisi emosional ibu bahkan sejak dalam kandungan. Hubungan ibu dengan lingkungan sosial. Ibu yang mengalami stres seringkali merasa sulit untuk terhubung dengan orang lain, menarik diri dari hubungan sosial atau takut meminta bantuan. Padahal dukungan sosial yang baik dari keluarga, teman, atau kelompok komunitas sangat penting untuk membantu ibu mengatasi tantangan emosional. Dukungan ini tidak hanya memberikan rasa aman bagi ibu, tapi juga membantu menciptakan lingkungan yang positif untuk perkembangan bayi. Faktanya, 1 dari 5 ibu mengalami gangguan kesehatan mental selama kehamilan, melahirkan, bahkan 1 tahun setelah persalinan. Ibu sering menghadapi masalah yang sulit untuk dirubah sehingga mengganggu kesehatan mentalnya. Tapi jika dipersiapkan dengan baik dan mendapat bantuan yang tepat, maka semua masalah itu bisa diatasi. Bagaimana ibu bisa mempersiapkan kesehatan mental selama kehamilan? Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan berdasarkan pendekatan Thinking Healthy WHO. Yang pertama, identifikasikan pikiran tidak sehat. Kenali pikiran negatif yang sering muncul, seperti menyalahkan diri sendiri, memprediksi hal buruk di masa depan, berpikiran negatif terhadap orang lain, tidak memberi diri sendiri kredit terhadap hal-hal baik dalam hidup, berpikir ekstrim, dan menyerah sebelum memulai. Ganti pikiran negatif dengan pikiran positif. Misalnya, ubah dari saya bukan ibu yang baik menjadi saya adalah ibu yang baik karena saya akan selalu belajar untuk merawat diri saya dan merawat bayi saya. Gunakan jurnal untuk mencatat pikiran ini dan refleksikan setiap hari. Perencanaan aktivitas sehat. Buat jadwal harian yang melibatkan aktivitas fisik ringan seperti berjalan santai dan yoga untuk mengurangi stres. Jadwalkan juga aktivitas me time yang sangat ibu sukai untuk menikmati waktu dengan diri sendiri. Misalnya seperti berkebun, membaca buku, bermain musik. Itu semua perlu dilakukan agar ibu bisa merawat kebahagiaan dalam dirinya. Lakukan minimal 30 menit sehari. Ciptakan kebiasaan pola makan sehat. Nah, susun menu sederhana yang kaya nutrisi sesuai dengan kemampuan. Hindari makanan yang dapat memicu stres seperti makanan manis berlebihan ataupun tinggi kafein.
Bangun dukungan sosial. Bergabunglah dengan kelompok suportif di lingkungan atau daring seperti posyandu, kelompok senam kehamilan, kelompok meditasi. Hadiri kelompok sosial ini minimal 1 kali seminggu agar ibu mendapatkan support sosial yang baik sehingga tidak merasa sendirian. Gunakan teknik relaksasi. Pelajari teknik pernafasan perlahan atau deep breathing. Menarik nafas perlahan 6 hitungan, tahan 6 hitungan, dan hembuskan 6 hitungan. Lakukan setiap hari minimal 15 menit serta meditasi mindfulness sederhana di mana ibu menyadari apa yang terjadi saat ini untuk membantu menenangkan pikiran saat cemas, terlalu mengkhawatirkan masa depan atau masa lalu yang belum terjadi atau yang sudah terjadi. Pantau kemajuan. Gunakan kalender kesehatan untuk mencatat suasana hati harian, aktivitas yang dilakukan, dan kemajuan yang dirasakan. Ini membantu ibu tetap fokus pada perbaikan dan kesehatan diri. Psikoedukasi. Dapatkan informasi terpercaya dari tenaga kesehatan tentang pentingnya kesehatan mental bagi kesehatan ibu dan perkembangan janin. Ketahui juga bagaimana menjaga hubungan ibu dengan bayi sejak dalam kandungan. Ibu bisa mulai belajar tentang menyusui secara eksklusif, perkembangan anak sesuai usia, bagaimana meningkatkan hubungan dengan anak, menjaga diri dari kekerasan, dan mendapatkan support sosial dengan baik. Catat dan diskusikan penghalang. Nah, persiapkan kontak tenaga kesehatan profesional yang dapat membantu seperti bidan, dokter, instalasi gawat darurat, maupun kontak komunitas yang bisa mendukung dan mendampingi saat-saat gawat untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Catat hambatan yang terjadi pada ibu seperti hambatan emosional, hambatan fisik, dan hambatan sosial. Lalu jangan ragu untuk mendiskusikan dengan tenaga kesehatan terpercaya. Dan yang terakhir, tanda penurunan kesehatan mental. Ibu penting mengetahui tanda-tanda menurunnya kesehatan mental seperti merasa sedih dan mudah menangis lebih dari biasanya, kehabisan energi dan motivasi, tidur berlebihan atau sulit tidur, penurunan konsentrasi, berpikir negatif terhadap bayi, tidak mampu merawat diri sendiri maupun bayi hingga melukai diri sendiri, untuk segera konsultasikan ke tenaga kesehatan dan jangan ditunda. Kehamilan bisa menjadi periode yang penuh konflik emosional, tidak hanya bagi ibu, tapi juga janin dan lingkungan di sekitarnya. Perubahan bentuk tubuh, hormonal, dan tugas serta tanggung jawab menjadi ibu membuat wanita sering merasa khawatir, lelah, dan tidak yakin dengan dirinya sendiri. Ini meningkatkan resiko kecemasan dan membatasi wanita untuk tenang, sehingga hanya fokus dengan ketakutan dan merasa tidak ada yang mendukungnya. Oleh karena itu, perlu kepedulian kita semua untuk membantu menjaga kesehatan mental ibu. Tidak mudah menghadapi kehamilan tanpa support yang memadai, apalagi tanpa dukungan pendamping. Namun, dengan persiapan dan perencanaan yang matang, maka semua kesulitan bisa terlewati dengan baik untuk menjaga kesehatan ibu dan janin. Ingat, usaha kita menjaga kesehatan mental ibu tidak hanya menyelamatkan seorang ibu, tapi juga menyelamatkan satu generasi. Kesehatan ibu adalah fondasi masa depan yang gemilang.